Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi, pada kalian yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Jadi, guys, Indonesia telah mencetak sejarah besar ya untuk perlawanan Piala Asia 2024. Dalam grup E, Timnas Indonesia telah mengalahkan dua pasukan, yaitu dari pasukan Australia dan juga Jordan. Nah, pada penampilan yang pertama, yaitu penampilan perdana, di situ pasukan Timnas Indonesia telah dikalahkan oleh tuan rumah, yaitu Qatar. Bila saya melihat balik ya, pada grup E ini, ternyata Indonesia ni berada dalam grup tuan rumah guys. Nah, patut pun bila melihat perlawanan sebelum ini, Timnas Indonesia telah dicurangi ya oleh wasit, dan memang ramai netizen dan juga media telah menyoroti tentang kekalahan yang telah diterima oleh pasukan Timnas Indonesia. Nah, bila melihat sebagai tuan rumah, ialah wajar saja mereka tidak mau dipermalukan sebab mereka sebagai tuan rumah. Jadi mungkin atas sebab itulah berkemungkinan digunakan wasit ya untuk memihak pada Timnas Qatar pada masa itu. Tetapi mungkin apabila Timnas Indonesia berada dalam satu grup dengan tuan rumah, itu yang saya jadi terkena di pikiran ya. Kenapa Indonesia berada dalam satu grup dengan tuan rumah, yaitu Qatar, dan juga dengan tim-tim yang kuat. Jadi di situ mungkin ya berkemungkinan Timnas Indonesia ini mereka ingin menguji sejauh mana kemampuan pasukan Timnas Indonesia. Sebab bila melihat perlawanan-perlawanan yang dihadapi oleh pasukan Timnas Indonesia, mereka sering menampilkan dan meraih kejayaan-kejayaan yang berterusan ya. Jadi di Piala Asia untuk tahun 2024 ini, Indonesia satu tim dengan tuan rumah. Jadi tuan rumah memang satu pasukan, yaitu Qatar, satu tim yang kuat juga. Tetapi itulah kenapa digandingkan dengan pasukan Timnas Indonesia. Jadi ini bermakna bahwa pasukan Timnas Indonesia bagi pandangan mereka itu saja yang layak dalam satu grup dengan tuan rumah, yaitu Qatar. Sebab kalau mungkin tim-tim yang lain mungkin mudah untuk dikalahkan, tetapi mereka sengaja untuk menguji kekuatan dan juga kemampuan pasukan Timnas Indonesia guys. Jadi di balik apa yang saya lihat juga tentang reputasi dan juga kenaikan ranking di peringkat FIFA, Timnas Indonesia telah sukses memotong beberapa negara, termasuklah Timnas Malaysia. Akhirnya Timnas Indonesia saat ini berada ranking di atas dari Malaysia. Nah, guys, di sini dikatakan ini mustahil. Mustahil, mereka tidak menjangka bahwa pasukan Timnas Indonesia bisa mengalahkan tim daripada Jordan ini guys. Sebab tim Jordan ini satu tim yang kuat juga. Sehingga kan Liga Inggris ya, ataupun komentator Inggris sampai bilang begini ya, Indonesia persah gol gawang Jordania. Nah, jadi ini bermakna bahwa pasukan Timnas Indonesia mula sudah dipandang tinggi oleh tim-tim lawan untuk perlawanan Piala Asia 2024 ini. Sama ada pasukan label senior ataupun junior ataupun under 23 nih, pasukan Timnas Indonesia mula mendapat perhatian publik dan juga menjadi satu gugatan ya bagi tim-tim lawan. Jadi kita dengar di sini apakah pernyataan ataupun komentator Inggris sampai bilang begini terhadap Indonesia ya, yang mana Indonesia telah mencetak sejarah besar-besaran. Yang paling kerennya itu guys, walau di mana juga Indonesia berada bermain ya, saat ini dia bukan sudah seperti dulu. Sebab kalau seperti dulu, kalau di kandang sendiri baru fans ataupun supporter itu ramai. Tetapi saat ini walau bermain di Qatar, supporter ataupun fans Timnas Indonesia turut memberi dukungan seperti mana mereka Timnas Indonesia ini seperti berlaga di kandang sendiri guys. Jadi apakah pernyataan daripada komentator Inggris ini
Langsung kita saksikan dalam klip video ini. Jom. Dua legenda Liga Inggris ini akui timnas Indonesia hampir capai level tertinggi. Ini dua legenda Inggris. Liga Inggris ini puji kualitas timnas Indonesia yang sukses menumbangkan negaranya yaitu Australia di Piala Asia. Penampilan timnas Indonesia di Piala Asia U23 kali ini memang banyak menuai pujian karena di luar dugaan bisa berbicara banyak di grup neraka. Di grup neraka guys. Pasukan Sintayong tergabung di grup A dengan berisi tim-tim kuat langganan juara Piala Asia U23. Lihat nih guys, yang saya katakan tuh Qatar, Australia, Jordan, Indonesia. Jadi Indonesia berada dalam satu grup tuan rumah, yaitu Qatar. Ini tim yang kuat nih, Australia, begitu juga dan juga Jordan. Jadi di sini adakah ini kebetulan ataupun sudah diatur ataupun bagaimana? Sebab Indonesia dalam grup ini berada dalam satu grup tuan rumah. Jadi itulah bila saya terpikir balik, kenapa Indonesia berada dalam satu grup dengan Qatar? Sebab di situ saya lihat sama ada mereka ingin menguji kemampuan pasukan timnas Indonesia boleh mengalahkan ataupun tidak. Tetapi dari segi perlawanan ataupun skema serta bagaimana pasukan timnas Indonesia menentang Qatar baru-baru ini, sekiranya tidak dibantu oleh wasit ya, saya rasa Qatar akan kalah oleh timnas Indonesia. Jadi di situ ya maruah akan tercalar lah, mungkin begitu ya, akan jadi malu lah tuan rumah boleh dikalahkan oleh Indonesia. Tetapi itulah untuk menjadikan kedudukan Qatar menang. Jadi itulah yang heboh baru-baru ni ya, telah viral apabila wasit itu berlaku curang terhadap Indonesia sehingga keputusan yang dibagi itu memihak pada Qatar dan pemain-pemain timnas Indonesia banyaklah dibagi kartu kuning, kartu merah, sehingga dia punya pelatih ya, Coach Sintayong pun turut diberi kartu. Jadi itulah untuk mempertahankan kemenangan mereka tuh, jadi digunakan punca dan alasan tuh untuk mengalahkan timnas Indonesia. Nah, jadi selepas daripada perlawanan Qatar, lihat Indonesia telah kalahkan Australia. Lepas tuh Jordan juga dikalahkan juga oleh Indonesia. Kalau dilihat betul-betul ya, kalau tidak ada bantuan wasit di sini, semua ini disapu bersih nih guys. Qatar boleh ditewaskan, Australia boleh ditewaskan, Jordan pun boleh ditewaskan. Jadi yang kita lihat Australia dan Jordan nih Indonesia dapat kalahkan. Jadi Qatar ini dengan bantuan wasit. Jadi ini viral ya. Memang ramai yang mengatakan begitu. Jadi saya pun memang logik lah sekiranya berlaku begitu. Jadi di sini Indonesia antara tim yang lolos ke babak 8 ya, ataupun babak yang seterusnya. Jadi itulah sehingga kan komentator Inggris pun sampai hairan bagaimana timnas Indonesia dapat melakukan ataupun mereka tidak menduga Indonesia bisa mengalahkan tim-tim yang kuat dalam grup mereka ini. Jadi kita dengar guys, apalagi komen dari Inggris ini sampai bilang begini. Seperti tuan rumah Qatar, Australia hingga Yordania. Aksi heroik dari para pemain timnas Indonesia U23 di Piala Asia membuat banyak penonton terkejut hingga menarik perhatian sejumlah legenda sepak bola. Di antaranya ialah legenda Australia sekaligus ex pemain klub Liga Inggris, yaitu Tim Cahill, dan juga Mark Schwarzer yang kerap memantau perkembangan sepak bola negaranya. Tim Cahill dalam sebuah wawancara mengakui tidak menyangka jika perkembangan timnas Indonesia begitu cepat sehingga mematahkan prediksi dari dirinya. Tengok, ini mereka tidak sangka. Tapi ini akan menjadi lebih baik. Semula saya berpikir setidaknya butuh 5 tahun untuk timnas Indonesia berkembang. Ternyata lebih cepat dari perkiraan saya. Mereka sungguh berinvestasi dan saya percaya mereka akan melakukan banyak hal besar dengan pemain muda mereka, ungkap Cahill. Di sisi lain, ex-punggawa Liga Inggris lainnya yang juga legenda Australia Mark Schwarzer mengungkapkan kekagumannya terhadap timnas Indonesia. Secara khusus, Mark Schwarzer memuji kualitas dari kompetisi lokal Indonesia yang semakin berkembang meskipun ada hal-hal yang perlu dibenahi. Mungkin saya baru menonton beberapa pertandingan kompetisi di Indonesia, tetapi saya cukup kagum dengan kualitas kompetisi di sini. Timnas Indonesia luar biasa, ungkap Schwarzer.
Jadi guys, itulah apa pernyataan dari komentator Inggris, daripada mantan-mantan pelatih Inggris ya. Mereka melihat pasukan timnas Indonesia saat ini di luar dugaan ya. Dan bila melihat apa yang telah berlaku pada timnas Indonesia saat ini, memang jauh lebih baik dari sebelum ini. Buktinya sepanjang perlawanan yang saya ikuti Indonesia ya, sama ada level senior ataupun under 23 ni, penampilan mereka guys betul-betul tidak mengecewakan. Dan penampilan mereka ni kebanyakan mereka meraih kejayaan ataupun kemenangan. Jadi itulah yang saya lihat perkembangan pasukan sepak bola yang ada di Indonesia ni sangat menarik. Dalam tempo yang singkat mereka dapat membentuk satu pasukan yang kuat ya, dapat mengalahkan tim-tim yang hebat. Seperti tadi dia berada dalam grup E, ada Qatar, ada Jordan dan juga Australia. Ketiga-tiga tim ini memang tim yang kuat, tetapi Indonesia ada di situ. Kalau lihat secara zahirnya ya, Indonesia dia bisa mengalahkan Qatar tuh sebenarnya. Kalau saya tengoklah, sebab Qatar, Jordan dan juga Australia, mereka satu grup. Qatar saja yang menang dalam grup itu. Tetapi kemenangan itu guys, kalian pun tahu kan bagaimana kemenangan yang diraih oleh pasukan Qatar sebagai tuan rumah. Jadi ini bermakna timnas Indonesia ni, mereka sudah lihat kemampuan timnas Indonesia ni sungguh pun berada dalam grup yang sama dengan tuan rumah, tetapi dia tidak dikalahkan oleh grup-grup yang lain seperti Australia, Jordan ya. Indonesia dapat bertahan, malah memenangkan perlawanan tersebut, melainkan tuan rumah sahaja. Itu yang menjadi persoalan banyak pihak ya. Jadi di peringkat barisan pemain pun saya lihat memang mereka semua mempunyai kualitas yang tinggi. Marcelino, Pratama Arhan dengan lemparan roketnya itu guys, itulah yang membuat antara jaringan yang telah diperolehi oleh pasukan timnas Indonesia baru-baru ini. Lontaran roket, itu kebanyakan apabila Pratama Arhan melempar bola tadi, kebanyakannya akan gol. Itulah yang saya lihat ya. Jadi di samping itu, skema taktik dan taktis yang telah dibentuk oleh Coach Sintayong terhadap pasukan timnas Indonesia, mereka dapat merealisasikan dan dapat menerjemahkan di lapangan. Jadi inilah satu kebangkitan sepak bola yang terdapat di Indonesia ini, boleh dijadikan sebagai panduan bagaimana mereka memperkuatkan tim mereka, dan juga sama ada label senior ataupun under 23. Kedua-dua pasukan ini yang sentiasa menampilkan persembahan ataupun meraih kejayaan demi kejayaan. Jadi wajar bagi saya apa yang telah saya lihat ya daripada media massa, Coach Sintayong diperpanjangkan tempo kontraknya untuk membela timnas Indonesia. Jadi memang berbaloi guys, sebab telah terbukti Coach Sintayong telah membawa timnas Indonesia ini ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi itu satu kelebihan yang terdapat pada Indonesia, karena mempunyai seorang pelatih yang cukup arif, yang cukup berpengalaman, dan juga turut sama-sama berjuang untuk membela timnas Indonesia. Dan di samping itu, dari segi kekuatan timnas Indonesia ini, pada pemerintah turut support 100%. Dan ketua umum juga turut memberi support 100% terhadap pasukan timnas Indonesia ini. Jadi itulah mereka jadi semangat pemain-pemain timnas Indonesia ini, dan mereka diraih oleh pemimpin-pemimpin ataupun kepala negara ya. Setiap kali penampilan mereka, kepala negara turun padang melihat, menyaksikan, sama-sama memberi dukungan terhadap pasukan timnas Indonesia. Nah, jadi guys, inilah apabila melihat pernyataan dari Liga Inggris ataupun komentator Inggris ni, mereka memang tidak menyangka bahwa pasukan timnas Indonesia boleh sampai ke level seperti mana yang kita lihat saat ini ya. Mereka tidak menduga
mereka rasa ini adalah mustahil dilakukan oleh timnas Indonesia, tetapi telah terbukti bahwa timnas Indonesia bisa mencetak sejarah yang sangat besar pada perlawanan Piala Asia untuk tahun ini. Jadi itu saja guys, semoga pasukan timnas Indonesia terus sukses dalam perjuangan timnas Indonesia dan semoga dapat meraih kejayaan di masa akan datang untuk semua perlawanan. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.